Persahabatan manusia dengan alam tidak pernah stabil. Manusia bisa bersikap bijak, dan alam mendadak membalas dengan amarah. Tak jarang juga manusia bersikap kurang ajar, dan alam membalas dengan kebaikan. Anehnya, ketidakstabilan inilah yang membuat manusia kerap bertamu pada alam, lagi dan lagi. Memasuki pekan kedua di bulan Juli, saya dan 3 orang kawan melakukan sebuah pertualangan, menyusuri sebuah bukit yang berada di Kelurahan Slengsen, Kecamatan Kemuning, yang bernama Bukit Condong, yang menurut saya pribadi adalah bukit tertinggi di Kecamatan Kemuning ini. Perihal ketinggiannya, saya pun kurang mengetahuinya. Tepat di pukul 10 pagi, setelah semua anggota terkumpul dan perbekalan disiapkan, kami pun memulai perjalanan. Rute perjalanan menuju kaki bukit ini cukuplah ringan, kira-kira memakan waktu lebih kurang 20 menit. Jalur masuk yang kami lewati yakni Pia Kandang Kerbau, yang merupakan sebuah dusun di Kelurahan Slengsen. Jalan yang dilalui merupakan jalan setapak yang digunakan masyarakat setempat untuk akses pergi ke kebun atau ke ladang mereka. Pada tanggal 12 Juli di tahun 2020 ini, bersyukurlah cuaca sedang cerah, sehingga medan jalan lancar jaya kami lalui. Nah, setelah melewati 3 buah jambatan penyeberangan, petanda sebentar lagi kita akan tiba di kaki bukit. Setelah mencapai kaki bukit, kita akan disuguhkan dengan padang ilalang dan semak belukar yang masih merupakan kawasan perkebunan masyarakat setempat. Bukit Condong ini merupakan kawasan hutan Taman Nasional Bukit 30, Provinsi Riau, dan berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, yakni Provinsi Jambi. Pada satu hari sebelum kami melakukan perjalanan ini, ada sekelompok warga yang tergabung dalam Pemuda Karang Taruna melakukan perintisan atau penyisiran kawasan Bukit Condong ini. Dan di perjalanan mereka menemukan seekor hewan langka yang dilindungi, yang masyarakat lokal menyebutnya hewan tenok, atau dalam bahasa nasionalnya diberi nama tapir, yang merupakan hewan herbivora pemakan dedaunan muda yang nahas. Pada kesempatan itu, hewan ini terperangkap oleh jerat pemburu yang digunakan untuk menjerat babi hutan. Tapi untunglah, tak lama setelah itu tapir tersebut diselamatkan dan dibiarkan lepas di alam bebas. Oke, lanjut pada rute pendakian. Perjalanan menuju puncak masih melewati semak belukar yang didominasi oleh tumbuhan resam, dan sesekali kami menemui tanaman cabai yang ditanam oleh warga di pangkal bekas pohon yang terbakar. Bukit Condong ini dahulunya merupakan hutan hijau yang dipenuhi oleh pepohonan besar. Namun pada 2 tahun yang malang, yakni pada tahun 2014 atau 2015, terjadi kebakaran. Dan pada 1 tahun belakangan ini, yakni tahun 2019, lagi-lagi dilahap oleh si jago merah. Alhasil, Bukit Condong ini mengalami kegundulan. Dan seharusnya pemerintah kembali memperhatikan untuk melakukan reboisasi, agar hutan ini dapat menjalankan perannya untuk menyaring udara di bumi yang semakin hari semakin tercemar ini. Sedikit informasi, konon katanya di puncak tertinggi Bukit Condong ini dahulunya ada sebuah landasan helikopter yang merupakan bekas peninggalan penjajahan.
Perihal benar atau salahnya, saya serahkan pada diri masing-masing. Sebab sepanjang pendakian kami tidak menemukan apa-apa. Entahlah di lain kesempatan, barangkali di antara kita ada yang akan menemukannya. Dan sejatinya harus kita sama-sama jaga, supaya menjadi bekas situs warisan yang akan menjadi kebanggaan. Cuaca yang cerah dan terkesan panas, dengan trek pendakian yang semakin terjal, ditambah tidak adanya sumber peneduhan membuat kami cepat mengalami dehidrasi. Padahal ritme perjalanan kami terbilang santai dan lebih banyak menikmati pemandangan sembari mengabadikan lewat video dan foto dari lensa HP. Hingga untuk mencapai puncak yang ketiga dari bukit ini memakan waktu lebih kurang 2 jam perjalanan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Sinar matahari cerah hari itu begitu terik, dan untuk meminimalisir rasa panas yang kami rasakan, maka berinisiatiflah kami untuk membuat pipa alam sebagai sumber peneduhan. Proses pembuatan pipa atau jerumun. Tenda alam. Proses pembuatan pipa. Aduh, bawa air rasa-rasa. Segala aso. Di bawah terik matahari yang semakin meninggi, ketiga kawan merebahkan badan, mengobati rasa lelah untuk mengembalikan stamina dan energi lagi.
Aku yang masih terobsesi ingin menaklukkan bukit tertinggi di kecamatan ini, melanjutkan perjalanan sendiri, menyusuri rintisan untuk menancapkan 2 bendera kebanggaan. Namun ternyata sesampainya di puncak, selalu saja ada puncak-puncak lain yang lebih tinggi. Nyatanya, obsesi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Akhir kata cukup sekian dari saya. Adapun intisari dari video bagian pertama ini adalah semakin tinggi kita mendaki, seharusnya kita semakin sadar dan semakin rendah hati bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Sang Pencipta. Tetap jaga kebersihan dan jangan lakukan kerusakan. Sekian dari saya, salam damai, salam permai, salam lestari.